Kelahiran di darat terasa familiar dan mudah dipahami, tetapi di bawah permukaan laut, aturan itu seolah runtuh. Di sana, peran bisa terbalik, perjalanan bisa melintasi seluruh samudra hanya untuk satu kelahiran, dan kehidupan baru muncul dengan cara-cara yang jauh melampaui imajinasi. Ikan kardinal banggai jantan membawa sekitar 40 telur di dalam mulutnya selama kurang lebih 1 bulan tanpa makan apapun. Setelah betina melepaskan telur dan jantan membuahinya, ia segera menampung seluruh telur itu di dalam rahangnya, lalu menutup mulutnya rapat-rapat. Sejak saat itu, mulutnya berubah menjadi ruang inkubasi yang tidak bisa dibuka. Selama 30 hari, tidak ada makanan yang masuk dan tidak ada yang keluar. Ia tidak bisa berburu, tidak bisa menelan, hanya bertahan dalam keadaan diam dengan mulut penuh kehidupan yang sedang berkembang. Dari sekitar 40 telur, hanya sebagian yang berhasil menetas. Dalam kondisi tertentu, jika energi jantan terlalu menipis, ia bahkan dapat memakan sebagian anaknya sendiri untuk bertahan hidup. Ini adalah keseimbangan brutal antara hidup dan mati. Jika ia tidak makan sama sekali, semua bisa mati. Jika ia makan terlalu banyak, tidak ada yang tersisa untuk lahir. Ketika akhirnya anak-anak itu keluar dari mulutnya, peran ayahnya langsung berakhir. Ia tidak merawat, tidak melindungi, bahkan tidak mengenali mereka lagi. Sebulan pengorbanan berakhir, dalam satu momen lalu semuanya selesai. Ikan yang bertelur di atas daun yang menggantung di atas air seharusnya tidak mungkin ada, tetapi tetra percikan justru berhasil melakukannya. Saat siap bereproduksi, jantan mencari daun yang tepat di atas sungai. Setelah menemukannya, pasangan ikan ini melompat serempak keluar dari air dan menempel di bawah daun cukup lama agar betina dapat meletakkan telur, sementara jantan segera membuahinya. Setelah itu, keduanya jatuh kembali ke sungai. Telur-telur tersebut tetap menempel di daun, aman dari predator di bawah permukaan air. Selama beberapa hari, sang jantan tidak pergi jauh. Ia justru menjaga telur dengan cara yang tidak biasa, memercikan air ke atas berulang kali menggunakan ekornya agar telur tetap lembab dan tidak mengering di udara terbuka. Ketika akhirnya menetas, anak-anak ikan kecil itu jatuh dari daun langsung ke sungai, memulai hidup mereka di air sebagai ikan yang sudah terbentuk sempurna. Sebuah strategi reproduksi aneh, seolah alam bereksperimen dengan cara yang paling tidak terduga untuk memastikan kehidupan tetap berlanjut. Ikan pari adalah salah satu makhluk laut yang secara mengejutkan memiliki cara reproduksi mirip mamalia. Mereka tidak bertelur seperti kebanyakan ikan, melainkan melahirkan. Di dalam tubuh induknya, sekitar 5 hingga 15 anak berkembang dalam ruang-ruang terpisah, awalnya hanya bergantung pada kantung kuning telur masing-masing. Namun ketika cadangan itu habis, terjadi sesuatu yang tidak lazim bagi ikan. Tubuh induk mulai memproduksi cairan seperti susu dan menyalurkannya langsung ke dalam rahim. Anak-anak pari meminumnya melalui struktur khusus di mulut mereka. Para ilmuwan menyebutnya susu rahim. Anak-anak ini tetap berada di dalam tubuh induk hingga sekitar 6 bulan, tumbuh hingga seukuran piring makan sebelum akhirnya dilahirkan. Saat lahir, mereka bukan makhluk rapuh, melainkan versi mini yang sudah lengkap mampu menggali pasir, berburu, dan mempertahankan diri dengan ekor berduri. Sang induk memilih perairan dangkal sebagai tempat awal yang aman, tetapi setelah kelahiran, perannya selesai. Tidak ada perawatan, tidak ada pengenalan, tidak ada pertemuan kembali. Anak-anak itu langsung menghadapi laut terbuka sebagai individu yang sepenuhnya mandiri, terlahir sempurna, tetapi juga terlahir sendirian. Setiap kuda laut yang pernah terlihat di akuarium sebenarnya lahir dari tubuh sang ayah. Setelah tarian singkat sekitar 10 detik, betina memasukkan telur ke kantung di perut pejantan lalu pergi. Sejak saat itu, sang ayah mengambil seluruh peran kehamilan. Kantungnya bekerja layaknya rahim, menyalurkan oksigen, lemak, dan kalsium sambil membuang limbah dari telur yang berkembang. Saat waktunya tiba, tubuhnya mengalami kontraksi selama berjam-jam, melahirkan ratusan hingga lebih dari 1000 bayi kuda laut kecil ke lautan terbuka. Banyak yang langsung menghadapi predator. Bahkan sebelum pulih sepenuhnya, sang ayah sering kembali menerima telur baru. Pada beberapa spesies, siklus luar biasa ini berlangsung terus-menerus tanpa henti.
Tempat paling berbahaya bagi embrio hiu macan pasir bukanlah lautan, melainkan rahim induknya sendiri. Seekor betina dapat membawa hingga 18 embrio dalam 2 rahimnya, tetapi biasanya hanya 2 yang berhasil lahir. Di dalam ruang sempit itu, embrio terbesar tumbuh lebih cepat dan mulai memangsa saudara-saudaranya sendiri. Gigi hiu berkembang sangat awal, bahkan sebelum lahir. Embrio terkuat menggunakan gigi tersebut untuk memburu dan menelan hiu-hiu kecil lain di dalam rahim. Proses brutal ini dikenal sebagai kanibalisme intrauterin. Setelah semua saudaranya habis dimakan, embrio yang bertahan hidup melanjutkan dengan memakan telur-telur yang tidak dibuahi sebagai sumber energi tambahan. Saat akhirnya lahir, 2 bayi hiu yang tersisa telah tumbuh hingga panjang, lebih dari 90 cm, kuat dan siap bertahan hidup di lautan. Mereka bukan sekadar bayi predator, tetapi pejuang yang telah memenangkan pertarungan hidup dan mati bahkan sebelum melihat dunia luar. Beberapa induk hewan bahkan memangsa anaknya sendiri hanya beberapa menit setelah melahirkan. Anaconda betina misalnya melahirkan sekitar 40 bayi hidup di bawah air, masing-masing sepanjang plus sampai 60 cm dan masih terbungkus selaput tipis. Bayi-bayi ini hanya punya beberapa detik untuk merobek membran tersebut dan berenang ke permukaan, atau mereka akan tenggelam di air keruh yang sama yang dipilih induknya sebagai tempat melahirkan. Sang induk sering tidak makan selama 7 bulan masa kehamilan, kehilangan hampir sepertiga dari berat tubuhnya. Dalam kondisi tubuh yang sangat lapar, ia berada di tengah puluhan bayi yang lemah dan lambat. Naluri bertahan hidup mengambil alih. Bayi yang mati dimakan lebih dulu, lalu yang paling lemah, hingga hanya tersisa yang paling cepat. Bayi yang selamat segera menyebar ke vegetasi sekitar dalam hitungan jam. Mereka sudah mampu berburu, melilit, dan menelan mangsa yang bahkan lebih besar dari tubuh mereka sendiri. Namun setelah itu, tidak ada ikatan yang tersisa, mereka tidak akan pernah melihat induknya lagi, dan sang induk pun tidak akan mengenali mereka jika bertemu kembali. Sekitar 20 juta telur dilepaskan sekaligus oleh seekor landak laut betina ke lautan. Pada saat yang sama, jantan menyebarkan awan sperma, mengubah air di sekitarnya menjadi subreproduksi pekat. Setiap telur berukuran lebih kecil dari butiran pasir, tak terlihat jika sendiri, namun bersama-sama membentuk awan biologis yang mengubah warna air. Setelah dibuahi, telur berkembang menjadi larva kecil bersilia yang bergerak di arus laut. Mereka hanyut selama berbulan-bulan, memakan plankton mikroskopis sambil perlahan membentuk tubuh dan cangkang berduri mereka. Dari 20 juta larva, hanya sekitar 5 yang berhasil bertahan hingga dewasa. Sisanya dimangsa, tenggelam, atau gagal menemukan tempat aman untuk menetap di bebatuan berlumut. Para induk tidak pernah mengetahui hasilnya, mereka hanya melepaskan kehidupan ke laut dan pergi. Sebuah strategi ekstrim, miliaran peluang, hampir tanpa kepastian, namun cukup untuk memastikan spesies terus bertahan di tengah ketidakpastian samudra yang luas. Seekor bayi seberat 40 kg lahir dengan kepala terlebih dahulu di pantai berbatu. Sementara induknya yang mencapai 590 kg menanggung salah satu momen paling berat dalam hidupnya. Anak anjing laut gajah sudah lebih dari 1,2 meter panjangnya saat lahir, dan seluruh tubuhnya harus melewati saluran kelahiran yang sempit dan tidak pernah dirancang untuk kenyamanan. Setelah mengandung selama sekitar 7 bulan, proses kelahiran terjadi tanpa ketenangan di tengah kerumunan ratusan anjing laut lain yang juga melahirkan di ruang yang sama. Begitu lahir, sang induk langsung menyusui dengan susu yang sangat kaya lemak, membuat bayi bertambah berat hingga sekitar 4,5 kg per hari. Selama sebulan penuh ia tidak makan, hanya mengandalkan cadangan tubuhnya untuk memberi makan anaknya. Namun setelah itu, sang induk pergi kembali ke laut tanpa menoleh. Bayi yang kini jauh lebih besar ditinggalkan di pantai, belajar berenang, berburu, dan bertahan hidup sepenuhnya sendirian. Terima kasih sudah menonton. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Sampai jumpa di video berikutnya.